Halo, balik lagi sama saya Ratna. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang forecasting itu apa secara globalnya. Nah, dari segi forecasting atau peramalan itu ada beberapa tipe yang harus kita perhatikan. Nah, di sini kita akan ngomongin tipe-tipe peramalan itu apa aja sih? Buat apa gunanya? Karena tiap tipe itu ada tujuannya masing-masing. Oke. Di sini kita lihat dari horizon atau waktunya. Forecasting kalau kita bagi menjadi dari segi waktu dibagi menjadi 3. Short term, medium term, dan long term. Nah, kita bahas dulu nih yang pertama dari segi short term atau jangka waktu pendek. Nah, forecasting ini kurun waktunya paling lama itu 3 bulan. Jadi kita meramalkan 3 bulan lagi itu seperti apa dalam kurun waktu 3 bulan. Nah, biasanya dalam short term ini forecasting yang ditentukan adalah lebih ke scheduling atau penjadwalan, atau kayak misalnya kita mikir nih butuh pegawai baru atau butuh orang baru di perusahaan kita, hiring. Nah, itu menggunakan forecasting untuk 3 bulanan atau short term. Jadi memang untuk yang short term ini kayak hanya waktu sebentar aja deh gitu, kira-kira seperti apa. Tidak membutuhkan peramalan yang sangat datanya tambah banyak. Enggak. Kita hanya melihat data kira-kira ya secukupnya untuk kebutuhan tertentu. Nah, yang kedua ada yang namanya medium term. Nah, medium term ini jangka waktunya dari 3 bulan sampai 1 atau 2 tahun. Dimana untuk forecasting di sini lebih kepada kayak kita ngomongin tentang budgeting. Karena kan seperti yang kita tahu, ketika kita membuat budget sesuatu, itu harus melihat data-data sebelumnya. Data-data saat ini seperti apa? Apakah terjadi peningkatan atau tidak? Terus kebutuhannya seperti apa? Nah, ini harus diperhatikan juga. Jadi untuk medium term ini 3 bulan sampai 1 atau 2 tahun, di mana kita lebih fokusnya kepada budgeting, sales, lalu demand planning. Demand planning itu apa, Bu? Nah, demand planning ini kita memperkirakan kira-kira permintaannya itu gimana ke depannya. Apakah akan meningkat atau menurun? Nah, inilah yang kayak misalnya nanti kita bahas. Jadi misalnya nih, kita ambil kasus pandemi deh. Pandemi saat ini kan hampir 2 tahun lebih, dimana kita melihat awal tahun itu memperkirakan berapa lama sih, terus permintaan masker seperti apa. Nah, ini mungkin menggunakan yang namanya forecasting medium term, karena data-data sebelumnya juga harus dikumpulkan. Dan yang terakhir di sini ada yang namanya long term, atau kita melihat dari segi forecasting yang jangka waktu panjang. Ini biasanya lebih dari 5 tahun. Apa sih, Bu, ini? Nah, untuk yang di long term ini kita lebih kayak gimana, Kak? Misalnya kita mau bikin perencanaan atau meramalkan 5 tahun lagi bikin anak perusahaan atau mengembangkan anak perusahaan kita, atau kita membuat sebuah produk baru menggunakan research, menggunakan development. Nah, ini menggunakan waktu yang cukup lama, membutuhkan data yang sangat banyak, enggak cuma 1 tahun 2 tahun ke belakang. Kita butuh data dari tahun sebelumnya, butuh data saat ini, butuh tanya sekitar. Nah, ini yang dinamakan long term. Jadi lebih kepada benar-benar sebuah prediksi yang membutuhkan data sebanyak mungkin. Lalu kita lihat dari tipenya. Nah, forecasting sendiri atau peramalan akan dibagi menjadi 3. Economic, technological atau teknologi, dan demand. Sudah tahu ekonomik, kita ngomongin tentang peramalan ekonomik seperti apa. Nah, kalau untuk ekonomik ini biasanya jangka waktunya lebih ke medium sampai panjang. Kaitannya sama apa? Misalnya inflasi, kurs, terus ada PDB. Nah, ini yang kaitannya dengan perekonomian. Lalu yang teknologikal. Nah, teknologikal ini lebih kepada jangka waktu panjang. Misal kalian mau menemukan sebuah teknologi supaya prosesor komputer lebih cepat atau apa. Nah, itu membutuhkan riset yang panjang, terus development yang luar biasa bagusnya gimana supaya menghasilkan sebuah produk yang bagus dari segi teknologinya.
atau pembuat makanan yang nggak usah pakai orang langsung ini, tapi digunakan di rumah tangga. Nah, itu juga membutuhkan teknologi. Nah, jadi yang untuk teknologi ini lebih ke jangka panjang karena butuh data dan riset yang cukup lama. Dan yang terakhir ada dari segi demand atau permintaan. Nah, dari segi demand ini kita ada bisa menjadi tiga, bisa short, medium, atau long term planningnya. Jadi nggak hanya terikat di satu waktu saja. Nah, fokus kita di operasional ini adalah di forecasting demand atau permintaan. Bagaimana permintaannya, kaitannya sama persediaannya gimana, stoknya gimana, aman nggak kalau misalnya peningkatan permintaan kita bisa memberikan atau tidak. Nah, inilah di forecasting yang kita akan bahas, demand. Nah, jadi ketika kalian membuat sebuah forecasting harus ada beberapa hal yang diingat. Short term forecast lebih akurat daripada long term. Kenapa? Karena datanya dalam jangka waktu 3 bulan itu kalau misalnya berubah nggak terlalu jauh. Beda halnya kalau misalnya kalian meramalkan 5 tahun lagi. Dalam kurun waktu 5 tahun itu kan ada beberapa kejadian yang mungkin akan merubah prediksi kalian. Sedangkan kalau short term 3 bulan ya udah, paling misalnya sekarang kita ngeramalin di akhir tahun, kira-kira perubahannya nggak terlalu signifikan. Makanya untuk short term lebih akurat dibandingkan dengan yang long term. Terus yang kedua harus diingat bahwa semua forecasting itu paling setidaknya ada sedikit inakurat. Prediksi sudah jelas, kita namanya prediksi. Prediksi itu belum tentu 100% perfect, belum tentu 100% benar. Jadi pasti ada miss-nya. Nah, tinggal nanti ketika kita melakukan forecasting terus ada miss-nya, bagaimana kita menanggulangi miss tersebut. Jadi jangan asumsinya gini, ketika kalian buat forecasting, ya udah aku forecasting tentang stok itu, udah pasti ini segini kok hasilnya. Enggak. Tidak seperti itu. Pasti akan terjadi miss. Tetapi bagaimana kita menanggulangi miss tersebut, itulah menjadi tujuan kita melakukan forecasting. Karena dengan adanya forecasting kita tahu bagaimana opsi atau kira-kira skenario apa yang harus kita siapkan. Dan yang terakhir, simple is better. Semakin rumit kamu buat sebuah forecasting, akan makin membuat prediksi kalian makin ribet. Data yang kalian butuhkan itu semakin banyak, otomatis forecasting kalian akan makin akurat, tapi dalam perjalanannya akan makin susah. Ketika kalian misalnya mau short term tapi butuh datanya sampai berapa tahun sebelumnya, memang bisa, tetapi akan menyulitkan kalian. Balik lagi, bagaimana kalian melakukan forecasting dengan data-data yang dibutuhkan yang relevan. Jangan karena berpikir aku mau forecasting butuh data, ya udah tak kumpulin data-datanya, tapi belum tentu data yang kalian kumpulkan relevan atau tidak. Nah, di sini forecasting melihat apakah data kita menggunakan data yang relevan. Nah, tapi di sini ingat, forecasting yang saya katakan itu jarang perfect. Tetapi ketika kita menggunakan forecasting, maka dari sisi perusahaan atau dari pengusaha bisa mempersiapkan bagaimana sih permintaannya nanti, apa yang harus kita siapkan, skenario-skenarionya itu gimana sih, kalau misalnya miss apa yang harus kita tanggulangi gitu. Jadi inilah yang dinamakan dengan forecasting dan apa tipe-tipenya. Oke, sampai di sini subbab kali ini, kita lanjutin di subbab selanjutnya. Terima kasih.